Udah, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik ya, alhamdulillah semuanya masih dalam keadaan sehat meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu ya. Ibu bisa minta tolong satu anak untuk memimpin doa. Silakan, Dian mungkin. Ya, Bu. Belum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kebudayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Sudah tampil semuanya? Bagaimana dengan suaranya? Suara Ibu sudah jelas? Gambarnya sudah jelas? Sudah, Bu, sudah. Sudah. Baik, sebelum Ibu mulai, Ibu akan mengecek dulu yang sudah hadir di kelas ini. Abelia ada? Ananda Raya? Hadir, Bu. Oke. Berlian? Hadir, Bu. Bima Riksa? Hadir, Bu. Rian? Hadir, Bu. Alhamdulillah, jadi sebagian ada yang belum bisa join ya. Jadi nanti selain Ibu absen hari ini, kalian juga mengisi link absensi yang sudah Ibu share di Google Classroom seperti biasa ya. Jadi jangan lupa nanti untuk mengisi link absensi yang sudah Ibu share di Google Classroom. Baik ya. Sebelumnya Ibu punya video. Sudah kelihatan? Ibu punya video motivasi untuk kalian agar semangat belajar. Sudah terlihat ya videonya? Paling males tuh di saat-saat seperti ini. Siap, sudah, Harus Bu. belajar untuk ujian. Ujian lagi. Emangnya penting ya? Belajar juga nggak ada gunanya kok. Matematika, fisika, sejarah, udah susah-susah belajar, toh nantinya nggak kepake juga. Untuk apa capek-capek ngafalin? Sekarang semua sudah digantikan mesin. Dulu saya juga pernah loh berpikir seperti itu. Tapi itu adalah pemikiran yang salah. Belajar bukan untuk ujian, tapi ujian untuk belajar. Hidup sedang menguji kamu. Niat nggak? Serius nggak? Apakah kamu anak yang patuh? Apakah kamu anak yang tangguh? Apakah kamu anak yang mudah menyerah, yang dengan gampangnya selalu bilang, gak bisa? Kalau kamu saja susah menyelesaikan tanggung jawab sebagai pelajar, bagaimana kamu bisa sukses dengan tanggung jawab yang lebih besar? Sudah selesai melihat videonya ya anak-anak ya. Di video itu menceritakan bahwa kita itu harus semangat belajarnya. Meskipun pelajaran itu banyak, bukan berarti setiap pelajaran itu tidak penting ya. Jadi kita harus tetap semangat belajar karena suatu saat pasti ilmu itu akan diperlukan ya. Jadi jangan patah semangat belajar, jangan hanya belajar di saat ujian saja ya, tapi tetap belajar terus agar kalian bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan. Baik, akan Ibu lanjutkan. Ada yang masih ingat enggak dengan materi minggu lalu? Materi minggu lalu, mohon izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Materi minggu lalu adalah perkembangan sistem periodik. Perkembangan sistem periodik unsur, ya betul sekali. Kira-kira siapa saja yang melakukan pengelompokan unsur itu? Ada yang masih ingat? Siap, mohon izin menjawab, Bu. Ya, silakan Pascal. 1. Pengelompokan unsur oleh Lavoisier. 2. Pengelompokan unsur oleh Daubériner. 3. Pengelompokan unsur oleh Newlands. 4. Pengelompokan unsur oleh Mendeleev. Dan yang kelima, pengelompokan unsur oleh Moseley atau sistem periodik modern, Bu. Ya, yang terakhir, jadi ada 5 ya. Ada 5 peneliti atau penemu yang mengelompokkan unsur-unsur ya. Yang terakhir adalah sistem periodik modern. Ya. Nah,
Kali ini Ibu memiliki tujuan pembelajaran ya. Jadi nanti tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, kalian bisa melakukan atau menyusun konfigurasi elektron suatu unsur dengan tepat ya. Yang kedua, melalui diskusi kalian bisa menentukan elektron valensi dengan tepat. Dan yang ketiga, kalian bisa mengkorelasikan konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam tabel sistem periodik dengan tepat. Baik. Nah, kegiatan pembelajaran kita hari ini, yang pertama nanti kalian akan Ibu tampilkan gambar untuk mengamati stimulus ya atau rangsangannya. Kemudian yang kedua, kalian nanti melakukan diskusi kelompok melalui grup WA untuk mendiskusikan LKPD yang sudah Ibu share di Google Classroom. Ya, seperti biasanya. Yang ketiga, nanti kalian mempresentasikan hasil diskusinya itu via Zoom seperti ini lagi. Jadi nanti kalian setelah mengamati stimulus ya, kemudian kalian mendiskusikan ya di grup WA masing-masing, sudah Ibu siapkan grup masing-masing kelompok, kemudian nanti kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian di Zoom ya. Nanti Ibu invite lagi untuk Zoom yang kedua. Ya, kemudian yang terakhir nanti kalian melakukan evaluasi ya, mengerjakan soal yang sudah Ibu share juga di Google Classroom. Sudah paham ya anak-anak untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini? Siap, paham Bu. Oke, Paham, Bu. alhamdulillah semuanya sudah paham. Sekarang Ibu sampaikan untuk penilaiannya ya. Jadi yang Ibu nilai di sini bukan hanya tesnya saja di akhir, tapi Ibu ada 3 nilai di sini. Ya, yang pertama itu adalah sikap. Jadi Ibu juga menilai sikap kalian selama mengikuti pembelajaran Ibu. Ya, ini ada Ibu tunjukkan kriteria penilaian Ibu. Ya, yang pertama Ibu menilai 2 sikap, yaitu disiplin dan kerjasama. Ya, perlu kalian perhatikan itu. Jadi disiplin, kalian harus selalu hadir di kelas tepat waktu. Yang dimaksudkan di kelas di sini adalah ruang Zoom ini ya. Kelasnya kan kelas Zoom meeting ini. Kemudian yang kedua, kalian mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik sesuai dengan petunjuk dan juga tepat waktu. Kalau waktunya mulai, ya mulai. Kalau sudah Ibu instruksikan selesai, berarti sudah selesai. Kemudian yang ketiga, nanti kalian Ibu berikan tugas keterampilan, mengumpulkan tugas keterampilannya tepat waktu juga. Ya. Dan yang terakhir, mengerjakan soal evaluasinya juga tepat waktu. Jadi meskipun online ya, kalian harus menyesuaikan jadwal yang sudah Ibu tentukan. Ya. Kemudian yang kedua, kriteria penilaian yang kedua yaitu kerjasama. Ya, yang pertama bersedia melakukan tugas sesuai dengan kesepakatan dengan teman-teman kalian. Kemudian membantu teman yang mengalami kesulitan, kemudian menyelesaikan permasalahan yang menjadi tanggung jawab, dan berpartisipasi aktif di dalam kelompok. Jadi itu adalah kriteria penilaian yang akan Ibu nilai ke dalam pembelajaran kali ini. Kemudian untuk yang kedua, untuk lembar pengamatan psikomotor, ya. Jadi nanti setelah pembelajaran ini selesai, kalian membuat seperti ini, ya. Membuat prinsip Aufbau, ya, dari kertas karton, kemudian diwarna-warna seperti ini per kelompok, ya. Ya, per kelompok. Nanti hasilnya difotokan, ya, kemudian diupload di Google Classroom, ya. Dan proses pembuatannya, videonya juga diupload di Google Classroom. Jadi nanti 2 ya, ada video proses pembuatan, yang kedua nanti hasil produknya seperti apa, kalian fotokan dan diupload di Google Classroom ya. Aspek-aspek yang Ibu nilai di sini ada persiapan rancangan, persiapan alat, kemudian dalam proses pembuatannya, tekniknya seperti apa, kebersihannya seperti apa, ya. Dan yang paling penting atau yang paling banyak skornya ini di sini, di hasilnya. Desainnya bagaimana, bahan yang digunakan apa, kreativitas dan originalitas dan sesuai konsep. Sudah paham sampai sini anak-anak? Ya, paham ya. Jadi nanti yang Ibu nilai tidak hanya untuk nilai evaluasi saja ya, tapi ada nilai sikap dan nilai psikomotor. Oke, kalau semuanya sudah paham, Ibu akan melanjutkan ke ini. Masih ingat kan? Ini gambar apa?
tabel periodik, Bu. Tabel periodik unsur ya. Ini adalah gambar dari tabel periodik. Menurut yang disampaikan Pascal tadi, ada tabel periodik unsur ya. Ada 5, yang terakhir adalah tabel periodik modern ya. Nah, dalam tabel periodik modern yang kita kenal saat ini, itu disebutkan di situ ada yang dinamakan golongan dan ada yang dinamakan periode. Ya, masih ingat? Yang golongan itu yang bentuknya seperti apa? Nugraha mungkin bisa menjawab yang golongan itu yang seperti apa? Siap, izin menjawab, Bu. Ya, Golongan yang dari atas ke bawah. yang dari atas ke bawah itu yang disebut dengan golongan. Jadi masih ingat ya. Kemudian yang periode yang seperti apa? Yang ke samping, Bu. Yang ke samping atau yang bentuknya baris ya. Ya, periodenya ada 7, kemudian golongannya ada golongan A, golongan B, dan golongan transisi dalam. Itu sudah kita pelajari minggu lalu. Kemudian, kalau misalkan Ibu tanya alamat atau letaknya unsur dalam tabel periodik. Misalkan unsur Mg, ini yang Ibu lingkari. Unsur Mg atau magnesium. Itu terletak pada golongan berapa, periode berapa? Ada yang bisa menjawab? Mg. Nih. Yang Ibu lingkari. Golongan berapa, periode berapa? Saya, Ibu. Oh ya, silakan. Golongan 2A, periode 3. Ya, bagus sekali ya. Jadi unsur Mg ini adalah terletak pada golongan 2A, periode 3. Oke, Ibu kasih pertanyaan lagi. Unsur O, oksigen. Nah ini, sebelah kanan ini. Ada yang bisa menjawab terletak pada golongan berapa, periode berapa? Silakan, Valenia. Ya, Bu. Ya, Golongan 6A, Bu. ya, periodenya. Baris keberapa ini? Baris ke? Baris kedua ya. Sudah lupa? Oke, saya ingatkan kembali ya. Jadi yang unsur O itu kan terletak pada kolom atau golongan ke-6A ya. Periodenya atau barisnya adalah periode kedua ya kan. Jadi periode yang pertama itu kan terisi unsur H dan unsur He ya. Periode kedua atau baris kedua itu ada unsur Li, Be, kemudian langsung ke sini B, C, N, O, F dan seterusnya ya. Kalau yang kolom kan, yang golongan kan yang kolom ini. Masih ingat kan ya? Coba Ibu cek lagi. Unsur Al. Al ini. Unsur Al. Golongan berapa, periode berapa? Nugraha coba. Saya, Ibu. Ya, silakan. Unsur Al. Unsur Al, golongan 3A, periode ketiga. Ya, bagus sekali ya. Jadi unsur Al ini terletak pada golongan 3A periode 3. Baik, saya rasa kalian sudah memahami kalau untuk menentukan golongan dan periode dengan melihat tabel periodik unsur. Nah, dari gambar yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira ada pertanyaan enggak? Apa yang ingin disampaikan? Mungkin ada yang kurang paham atau bagaimana? Silakan. Mohon izin bertanya, Bu. Ya, Nugraha silakan. Bagaimana cara menentukan golongan dan periode tanpa melihat tabel sistem periodik unsur?
Ya, bagus sekali pertanyaan dari Nugraha ya. Jadi bagaimana kita menentukan golongan dan periode ya jika kita tidak melihat tabel periodik. Nah, selama ini kalian kan Ibu tunjukkan tabel periodik, kemudian kalian menentukan unsur O terletak golongan 6A periode 2 gitu ya. Unsur H terletak golongan 1A periode 1. Selama ini kalian kan melihat tabel periodik. Nah, pertanyaan dari Nugraha itu bagus sekali. Ya, bagaimana cara kita menentukan golongan dan periode tanpa melihat tabel periodik. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini anak-anak. Ya. Jadi nanti kalian mencari informasi boleh lihat YouTube bisa, kemudian di modul yang sudah Ibu share di Google Classroom juga ada, silakan dibaca ya. Kemudian di sumber-sumber yang lain, di buku atau di internet, silakan kalian mencari sumber-sumber lain untuk mencari bagaimana sih jika kita menentukan golongan dan periode itu tanpa melihat tabel periodik unsur. Sudah paham ya anak-anak ya? Nah, sekarang Ibu kalian bagi menjadi 5 kelompok ya. Yang kelompok 1 ada Abelia, Agum Rizky, Akmal, Ananda Raya dan Ananda Siva. Ya, kelompok 2 Berlian, Bima Riksa, Brian, Dani Muhammad, Delvin. Kelompok 3 Devandi, Variansyah Aprial, Hafiz, Hidayatul Ulum sama Ica. Kelompok 4 ada Kanza, Miftah, Nugraha, Ibrahim sama Desta. Dan kelompok yang terakhir ada Fadli, Ramadana, Pascal, Rodi dan Valenia. Sudah paham dengan anggota kelompoknya ya anak-anak ya? Siap, sudah Bu. Oke, jadi waktu kalian berdiskusi selama 30 menit ya, silakan berdiskusi. Ibu kan sudah masuk di grup kalian, jadi nanti Ibu lihat keaktifan kalian di setiap kelompok. Jadi ada penilaiannya ya, jadi penilaian sikap juga Ibu nilai ya. Jadi silakan berdiskusi seaktif mungkin ya, meskipun kerjanya kelompok, tapi nilai diskusinya Ibu nilai per individu ya. Sudah paham ya anak-anak ya? Siap, paham Bu. Oke, jadi nanti setelah ini Ibu invite lagi Zoom untuk mempresentasikan hasilnya. Sudah Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah selesai diskusinya ya anak-anak ya. Siap, sudah Bu. Siap, sudah. Berarti jangan lupa nanti di screenshot hasil diskusinya ya. Kemudian diupload di Google Classroom seperti biasa. Ya. Ini semuanya sudah hadir ya dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Berarti sekarang kalian mempresentasikan hasil diskusinya. Sebentar. Sudah terlihat ya?
Silahkan Belum, Bu. mempresentasikan. Masih loading. Oh, masih loading ya, dulu. Memang koneksinya agak lama ya. Ya, sudah, Bu. Inilah kendalanya kalau kita belajar daring ya, tapi semoga kalian tetap semangat meskipun pembelajarannya secara daring ya. Baik, silakan dimulai mungkin dari kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Ada di situ ada Abelia, Agung, Akmal, Ananda Raya sama Ananda Siva dari kelompok 1. Silakan. Ya Bu, mohon izin menjawab. Ya. Jumlah elektron maksimal untuk subkulit S adalah 2 elektron. Jumlah elektron maksimal untuk subkulit P adalah 6 elektron. Jumlah elektron maksimal untuk subkulit D adalah 10 elektron. Dan jumlah elektron maksimal untuk subkulit F adalah 14 elektron. Ya, jadi ada pertanyaan adalah berapakah jumlah elektron pada subkulit S, P, D, dan F gitu ya pertanyaannya. Iya Bu. Oke, jadi untuk subkulit S terisi maksimalnya 2 elektron, untuk subkulit P terisi maksimalnya 6 elektron, untuk subkulit D terisi maksimalnya 10 elektron, dan subkulit F terisi maksimal berapa? 14 elektron ya. Bagus sekali jawaban dari kelompok 1. Dari kelompok 2 mungkin ada tanggapan, kelompok 3 dan kelompok yang lain. Ada tanggapan dari kelompok 1? Siap tidak, Bu? Sudah Siap betul tidak, ya? Bu? Oke, jadi Ya, Bu. sudah sangat betul sekali jawaban dari kelompok 1 ya. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke. Sekarang kita lanjutkan di kelompok 2 untuk soal yang nomor 2. Siapa yang mau menjawab perwakilannya? Mohon izin Bu, saya Bu. Siapa? Berlian ya. Silakan Berlian. Konfigurasi elektron disusun berdasarkan 3 aturan, yaitu asas Aufbau, larangan Pauli, dan aturan Hund. 1. Aturan Aufbau, penyusun konfigurasi elektron yaitu berdasarkan prinsip Aufbau dengan mengisi elektron pada tingkat energi terendah terlebih dahulu dengan urutan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, dan seterusnya mengikuti prinsip Aufbau. 2. Aturan Pauli. Dalam aturan Pauli menyatakan bahwa tidak boleh terdapat 2 elektron dalam satu atom dengan 4 bilangan kuantum yang sama. Jadi satu orbital dapat ditempati maksimum oleh 2 elektron. Karena jika elektron ketiga dimasukkan, maka akan memiliki spin yang sama dengan salah satu elektron sebelumnya. 3. Aturan Hund. Aturan ini menyatakan bacanya Han. Aturan Han. Aturan ini menyatakan bahwa elektron-elektron dalam orbital-orbital suatu subkulit cenderung untuk tidak berpasangan. Dalam menerapkan aturan Hund, maka kita harus menuliskan arah panah ke atas terlebih dahulu pada semua kotak, baru kemudian diikuti dengan arah panah ke bawah jika masih terdapat elektron sisanya. Sudah, Bu. Sudah selesai? Bagus sekali dari kelompok 2 yang disampaikan oleh Berlian. Jadi untuk menentukan konfigurasi elektron, di situ ada 3 aturan yang harus dipenuhi ya. Yang pertama itu adalah prinsip Aufbau, ya, yang gambarnya bentuknya miring-miring itu ya. Kemudian yang kedua itu ada larangan Pauli, dan yang ketiga adalah aturan Hund. Bagaimana dengan kelompok lain? Apa sudah setuju dengan jawaban dari kelompok 2? Siap, setuju, Bu. Oke, semuanya sudah setuju ya. Sekarang Ibu lanjutkan ke pertanyaan nomor 3. Ya, yang menjawab ini juga kelompok 3. Silakan. Saya, Bu. Ya. Kelompok 3. Konfigurasi elektron kan disusun berdasarkan 3 aturan, Bu, yaitu asas Aufbau, larangan Pauli, dan aturan Hund. Saat menyusun konfigurasi elektron, caranya adalah mengisikan elektron pada tingkat energi yang paling rendah sesuai dengan urutan pada asas Aufbau. Jadi untuk yang A, konfigurasinya adalah A16-8O sama dengan 1s2, 2s2, 2p4. Dan untuk yang B, konfigurasinya adalah 40-20Ca sama dengan 1s2, 2s2, 2p6,
3S2, 3P6, dan 4S2. Oke. Ya, Bu. Terima kasih Ica ya. Jadi untuk soal yang nomor 3, jika kalian menyusun konfigurasi elektron itu harus berdasarkan oleh prinsip Aufbau ya Ica ya. Jadi yang pertama unsur O dengan nomor atomnya 8, nomor masanya 16, maka yang dipakai itu adalah nomor atomnya. Ya, karena untuk yang nomor atom itu sama dengan elektron sesuai dengan pembelajaran kita yang sebelumnya ya. Jadi nomor atom itu sama dengan elektron. Jadi kalau nomor atomnya itu 8, maka elektronnya juga 8. Dan 8 itulah nanti yang kita cari konfigurasi elektronnya. Ya, jadi yang pertama adalah 1S2, kemudian 2S2, kemudian 2P4. Ya, kita jumlahkan elektronnya sebanyak 8. Seperti itu ya, Ica. Kemudian untuk yang B tadi soalnya apa? 20C ya? Ca. Kalsium. Ya, unsur kalsium yang memiliki nomor atomnya 20, nomor masanya 40. Jadi yang kita pakai untuk menghitung itu adalah yang 20 karena 20 adalah nomor atom ya. Di mana nomor atom itu sama dengan elektron ya. Jadi nomor atom 20 maka konfigurasinya adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3. Kemudian 3S2, 3P dan seterusnya ya. Sampai jumlah elektronnya adalah 20. Begitu ya jawaban dari Ica. Sudah betul. Mungkin dari kelompok lain ada yang jawabannya beda? Siap, sama Bu. Sama ya, bagus sekali. Jadi semuanya sudah sama. Sekarang Ibu lanjutkan di kelompok 4 untuk menjawab pertanyaan nomor 4. Ada Kanza, Miftah, Nugraha, sama Ibu. Siapa yang mau menjawab? Siap, izin menjawab Bu. Ya, silakan Ibu Nugraha. Tentukan elektron valensi dari A, unsur O dengan nomor massa 16 dan nomor atom 8. Konfigurasi elektronnya adalah 1S2, 2S2, 2 maka elektron valensinya adalah 6, yaitu dengan cara menjumlahkan elektron pada kulit terluar. 2 ditambah 4, maka hasilnya adalah 6. Lanjut yang B, unsur Ca dengan nomor massa 40 dan nomor atom 20. Konfigurasi elektronnya adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, dan 4S2. Maka elektron valensinya adalah 2, yaitu dengan cara melihat elektron pada kulit terluar, yaitu pada subkulit 4S, elektronnya 2, maka elektron valensinya adalah 2. Siap, terima kasih Bu. Terima kasih, jawaban dari Nugraha sudah bagus sekali dan sudah cukup jelas menurut saya bahwa elektron valensi itu adalah elektron yang terletak pada kulit terluar. Ya, jadi pada soal yang A untuk atom oksigen, ya untuk atom oksigen dengan nomor atom 8, maka kulit terluarnya kulit kedua, ya kulit kedua yang terisi 2S2 dan 2P4. Maka elektron valensinya adalah jumlah pada kulit kedua itu, yang di S ada 2, yang di P ada 4. Jadi kalian jumlahkan ada 6. Itu adalah hasil elektron valensinya. Kemudian untuk yang B, yang Ca, ya, yang Ca tadi kan konfigurasi elektronnya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, ya, kemudian 3P6 dan 4S2. 4S2. Oke, jadi terakhirnya adalah kulit keberapa? Kulit keempat ya. Nah, di situ hanya terisi subkulit S saja. Ya, maka elektron valensinya kulit terluarnya adalah kulit keempat. Ya, sedangkan pada kulit keempat elektronnya hanya ada 2, maka elektron valensinya adalah 2. Jadi sudah betul jawaban dari Nugraha. Dari kelompok lain mungkin ada yang tidak sama atau beda? Bagaimana? Kelompok yang lain? Oke, semuanya sudah sama ya. Oke, bagus sekali. Sekarang saya lanjutkan untuk pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan terakhir ini dijawab oleh kelompok 5. Silakan. Siap Bu, mohon izin. Ya, silakan Valen. 5A 168O sama dengan 1S2, 2S2, 2P4. Golongan 4A periode 2.
Karena konfigurasinya berakhir pada 2P, maka kita harus menjumlahkan elektron pada kulit kedua yaitu 2 dan 4, sehingga golongannya adalah golongan 6A, sedangkan periode adalah 2 sesuai dengan kulit terbesarnya. Yang B, 40Ca sama dengan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, golongan 2A, periode 4. Karena konfigurasinya berakhir pada 4S, maka elektron pada kulit 4S menunjukkan golongannya, yaitu golongan 2A. Sedangkan periodenya adalah 4 sesuai dengan kulit terbesarnya, Bu. Siap sudah, Bu. Oke, terima kasih Valen atas jawabannya untuk yang nomor 5. Ya, bahwa untuk yang soal yang A, unsur O dengan nomor atom 8 dan nomor massa 16, golongannya terletak pada golongan 6A, periodenya periode 2 ya tadi. Nah, untuk golongan 6A, kenapa kok golongan 6A? Karena kulit konfigurasinya berakhir pada subkulit P. Jika konfigurasinya berakhir pada subkulit P, maka golongannya jelas golongan A, ya, golongan A. Jadi kalau konfigurasinya berakhir pada subkulit S atau subkulit P, maka dia golongannya adalah golongan A. Kemudian kita lihat pada kulit kedua, ya, pada kulit kedua kan akhirnya 2S2 dan 2P4. Ya, pada kulit kedua ada berapa elektronnya? Sama dengan elektron valensi tadi. Oh, kita lihat 2 ditambah 4, maka 6. Jadi golongannya adalah golongan 6A. Sedangkan periode itu ditunjukkan oleh kulit terluar atau kulit terbesar. Kulit terbesarnya adalah 2 di situ kan, maka periodenya periode 2. Kemudian untuk yang B, yang atom Ca dengan nomor atom 20 dan nomor massanya 40, konfigurasinya berakhir pada 4S2. Ya, seperti yang disampaikan oleh Valen tadi, konfigurasinya berakhir pada 4S2, maka kulit terluarnya atau periodenya adalah 4. Ya, jadi periode itu sama dengan kulit terluar. Kemudian, untuk menentukan golongannya, pada kulit terluar itu S kan, pada kulit terluar tadi, elektronnya ada berapa? Oh, 4S2, Bu. Berarti 2 itu merupakan golongannya. Jadi golongannya adalah golongan 2A. Ada yang ditanyakan anak-anak? Ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Semuanya sudah paham ya. Saya rasa semuanya sudah paham dengan apa yang disampaikan tadi. Jawabannya sudah betul semua. Alhamdulillah. Kalian sudah paham. Semoga memang betul-betul paham ya. Jadi kalau misalkan kurang paham nanti bisa Jabri Ibu silakan berikan kesempatan. Baik, saya lanjutkan. Nah, ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Siap Bu, saya Bu Afid. Ya, Hafiz. Ya, saya ambil kesimpulan di sini. Yang pertama itu golongan dan periode dapat ditentukan oleh konfigurasi elektron. Terus yang kedua juga konfigurasi elektron dapat disusun berdasarkan 3 aturan, yaitu asas Aufbau, aturan Hahn, dan larangan Pauli. Terus elektron valensi merupakan elektron yang terletak pada kulit terluar. Sedangkan periode ditunjukkan oleh kulit terbesarnya, Bu. Siap, Bu. Terima kasih. Oke, mungkin ada yang mau menyampaikan lagi kesimpulannya selain Hafiz ya tadi ya? Siap, saya Bu Valen. Oh iya Valen, silakan ditambahkan. Yang pertama, jika konfigurasi elektron suatu unsur berakhir pada subkulit S atau subkulit S dan P, maka unsur tersebut terletak pada golongan A. Dan yang kedua, jika konfigurasi elektron suatu unsur berakhir pada subkulit S dan D, maka unsur tersebut terletak pada golongan B. Siap, Bu. Terima kasih. Oke, bagus sekali kesimpulan yang disampaikan oleh Hafiz dan Valen ya. Jadi Hafiz menyampaikan kesimpulan bahwa untuk menentukan konfigurasi elektron itu tersusun dari 3 prinsip ya, atau 3 aturan. Adalah prinsip Aufbau, kemudian larangan Pauli, dan aturan Hahn. Ya. Kemudian Valen juga menyampaikan kalau untuk menentukan
golongan itu jika berakhir pada subkulit S atau berakhir pada subkulit P, maka golongannya adalah golongan A. Sedangkan jika berakhir pada subkulit D, konfigurasinya maka golongannya adalah golongan B. Ya, bagus sekali kesimpulan yang sudah disampaikan oleh dua teman kita. Baik, Ibu lanjutkan. Bagaimana kira-kira pendapat kalian tentang pembelajaran hari ini? Ada yang bisa usul atau menyampaikan pendapatnya? Siapa yang ingin menyampaikan pendapat tentang pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, siapa itu? Oh, Rama. Ya, silakan Rama. Iya, Bu. Ya, pendapat saya tentang pembelajaran pada hari ini, ya saya sangat menarik loh, Bu. Kita bisa bertemu dengan teman-teman walaupun hanya melalui Zoom ya, Bu ya. Ya. Dan kita juga tetap bisa melakukan diskusi, Bu, meskipun pembelajaran dari daring, Bu. Oke, bagus sekali. Terima kasih atas pendapatnya ya, Rama ya. Jadi pembelajaran kita hari ini, kalian pada umumnya senang nggak ini? Seneng loh, Bu. Senang ya, Bu. bisa Seneng banget, Bu. jumpa sama teman-temannya ya, meskipun via online ya. Biasanya kan kita pembelajarannya hanya via Google Classroom aja. Nah, sekarang Iya, ini buat Bu. inovasi untuk kombinasi antara Zoom dengan Google Classroom. Ya, kalian juga bisa berdiskusi, tetap bisa berdiskusi, tapi melalui via WA Group ya. Baik, saya rasa pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Nanti jangan lupa untuk mengerjakan tugas produknya ya, yang seperti tadi, yang membuat dari karton, prinsip Aufbau. Jadi kalian tempel-tempel kartu gitu ya, secara berkelompok boleh. Ya, tapi tetap jaga protokol kesehatan meskipun bekerja kelompok ya. Sudah paham sampai situ anak-anak dengan tugas-tugasnya? Siap. Sudah paham, Bu. Sudah. Jangan lupa nanti mengerjakan evaluasinya juga ya. Yang di Google Classroom, Ibu tunggu waktunya hanya 30 menit untuk 10 soal. Ya. Jadi lebih dari itu nanti nilainya berkurang. Ya. Jadi ada ketepatan waktu juga Ibu nilai kan di situ ya. Siap. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa dulu agar apa yang kita peroleh hari ini bisa masuk dengan baik, diterima dengan baik ya. Baik, Ibu pimpin doa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak atas pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian terima dengan baik dan bermanfaat di kemudian hari. Sudah, Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa evaluasinya dikerjakan. Sama-sama.